turtle. Ini benar-benar luar biasa rezeki hari ini. Bukan banget. Enak. Ini benar-benar surga dunia nih. Dan di belakang sana juga ada surga lainnya, tapi kita belum lihat. Saya juga masih penasaran kayak gimana. Kita sekarang ada di Pulau Kakaban. Nah, Pulau Kakaban ini adalah pulau berbentuk atol atau pulau berbentuk cincin. Di tengahnya ini ada sebuah danau yang terbentuk jutaan tahun yang lalu ya, Pak. Untungnya ternyata penghuni danau ini adalah ubur-ubur yang tidak menyengat dan aman dari buaya. Nah, ini yang transparan. Sama tuh saya lihat sama sekali nggak berbahaya buat tangan. Padahal saya udah pegang sampai ke tentakel-tentakelnya. Ada satu lagi. Ini kelihatan sekilas mirip ya, tapi sebetulnya beda. Lihat deh, warnanya aja udah beda. Baiklah, sekarang saatnya merasakan sensasi berenang di antara jutaan ubur-ubur. Kapan lagi? Toh, berenang bersama ubur-ubur tanpa tersengat? Wih, indah sekali. Tak ada sengatan sedikit pun, yang ada hanya rasa lunak. Jadi kalau di Sangalaki itu terkenal dengan tempat peneluran penyu, jadi penyu-penyu naik ke atas. Kalau di Pulau Marantua ini terkenal dengan apa ya? Di depan itu ada kayak feeding untuk turtle. Wow, ternyata benar. Belum lama saya menyelam, saya sudah lihat penyu yang sedang berdiam diri di belakang karang. Ups, dia pergi. Sepertinya kehadiran saya mengganggunya. Penyu itu pun melenggang dengan anggunnya. Menengok sedikit ke tempat lain, ada penyu yang sedang bersantai juga. Lihat di tempurungnya, terdapat 2 ekor ikan remora yang asik nangkring. Rupanya ikan remora ini sedang memakan lumut, parasit, dan hewan-hewan kecil yang hidup di tempurung sang penyu. Sebuah kerjasama yang saling menguntungkan antara spesies. Penyu mendapat keuntungan karena tempurungnya menjadi bersih dan ikan remora mendapatkan keuntungan berupa makanan. Kerjasama ini sering disebut juga sebagai simbiosis mutualisme. Wah, ada 2 penyu lagi. Tiga? Oh, itu penyu yang tadi. Ingin masuk TV lagi rupanya. Wow, ada 4 penyu bersamaan. Berenang bersama penyu pun menjadi kenikmatan tersendiri. Betul-betul luar biasa. Banyak sekali penyu di sini. Ada jenis penyu sisik dan penyu hijau. Kejutan Kepulauan Derawan tak berhenti sampai di sini. Karena dalam arah pulang,
ratusan lumba-lumba beradu cepat dengan perahu kami. Luar biasa. Oke, speechless loh. Lihat tuh. Ada segerombolan dari lumba-lumba dan itu di depan. Itu jenisnya bukan botol apa ya? Keren. Ini benar-benar luar biasa rezeki hari ini. Senang banget. Saya lagi jalan keliling. Saya lihat ada komodo yang mendekati mangsanya. Itu adalah rusa sini. Ini tadi saya lihat memang di sini banyak babi di daerah rusa ini dan ada komodo di sebelahnya. Ternyata komodo ini dia masih ragu untuk mendatangi rusa ini karena sebetulnya komodo sendiri jaga jarak dengan babi. Sekarang babinya udah diusir sama Pak Rahman, komodonya yang datang ke arah kita. Ada lagi datang. Senjata utama naga purba ini adalah air liur yang mengandung bakteri. Setiap mangsa yang sudah digigit oleh komodo semakin lama akan menjadi lemas akibat infeksi yang disebabkan oleh bakteri liur. Komodo tak harus menunggu mangsa hingga benar-benar mati. Terkadang bila mangsa sudah lemah, reptil yang bisa mencium bau bangkai dari jarak 5 km ini akan menyerangnya tanpa ampun. Tak hanya karnivor dan pemakan bangkai, reptil ini pun tergolong kanibal. Ia akan memakan komodo yang lebih kecil. Lihat bagaimana komodo kecil ini secara naluriah menjaga jarak dari komodo besar. Karena bila ia terlalu dekat, bisa-bisa ia yang menjadi santapannya. Setelah puas menyaksikan momen langka ini, kami pun melanjutkan perjalanan. Tujuan berikutnya adalah sarang komodo. Dan juga jalur yang boleh dilalui oleh para turis karena sarang ini adalah sarang aktif di mana ada ibu-ibu komodo yang sedang mau bertelur. Dia sedang di situ ya. Oh, itu kepalanya ada. Oh my god. Usai menetas bayi komodo secara naluriah akan naik ke atas pohon untuk melindungi diri dari komodo dewasa. Naik pohon bagi komodo dewasa adalah hal yang mustahil karena semakin berat dan tua umur komodo, maka semakin lamban gerakannya. Bang, kalau kita lihat tadi gerakannya memang tidak terlalu lincah ya. Karena itulah si komodo ini dilengkapi dengan ludah yang dilengkapi oleh bakteri-bakteri yang bisa membuat infeksi pada mangsanya. Jadi dia caranya itu mengendap diam-diam di mangsa yang sedang mungkin di kubangan sedang minum, gigit, dan sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian mangsa itu akan terinfeksi dan semakin lama semakin lemas, memudahkan untuk si komodo menyergapnya secara tiba-tiba. Nah ini nih, ini aman ya dipegang, kagak ada apa-apanya. Nah ini contoh ikan puri yang disukai oleh whale shark. Manusia juga suka, whale shark juga suka. Tapi karena ada ikan puri inilah, whale shark itu berkumpul di Teluk Cendrawasih bermain-main bersama manusia. Terima kasih kepada bapak-bapak Bagan ya. Ikan puri tidak hanya memancing para nelayan Bagan untuk mendiami Teluk Cendrawasih, namun juga para hiu. Ya, tepi
Tepat di bawah perairan biru inilah, puluhan raksasa berinsang whale shark, hiu terbesar di dunia yang juga didaulat sebagai ikan terbesar berenang dengan bebasnya. Ayo ke atas. Ini dia, Gurano. Ikan yang kerap dipanggil Hiniota nibre atau Gurano oleh masyarakat setempat ini, panjangnya bisa mencapai 14 meter. Karena itulah, berenang bersebelahan dengan sang Gurano dijamin akan menawarkan sensasi yang menakjubkan. Begitu saya melihat ke bawah, terlihat hiu raksasa itu berenang dengan anggunnya. Wah, rasa takut langsung menyergap. Meski saya tahu ikan yang satu ini termasuk hiu yang tidak berbahaya terhadap manusia, tapi tetap saja memacu adrenalin, memompa jantung untuk bekerja lebih cepat. Berbeda dengan hiu pada umumnya, hewan yang bernama latin Rhincodontypus ini memakan plankton dan ikan-ikan kecil seperti teri. Whale shark termasuk filter feeder atau hewan yang menyaring air guna menangkap plankton dan organisme kecil lainnya. Dalam waktu 1 jam, ia bisa menyedot hingga 6.000 liter air. Air hasil penyaringan dikeluarkan melalui kelima pintu insang atau yang kerap disebut operculum. Tapi meski memiliki saringan, whale shark pun memiliki gigi. Bagan bagaikan magnet bagi para Gurano. Hasil tangkapan puri yang jatuh atau yang dibuang oleh nelayan menarik Gurano untuk naik ke permukaan. Mereka pun kerap terlihat menyedot jaring-jaring bagan. Kemunculan hiu paus sudah menjadi keseharian bagi para nelayan bagan ini. Tapi bagi saya, ini tak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Bagi masyarakat desa Kuati Sore, Gurano telah ada sejak puluhan tahun lalu. Tapi baru sekitar 3 tahun belakangan ini, keberadaan Gurano diketahui oleh dunia luar. Sejak saat itu, turis domestik maupun mancanegara mulai berdatangan ke Teluk Cendrawasih. Wisata whale shark sangatlah potensial. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari seluruh dunia, setiap tahunnya total terdapat 45,5 juta dolar atau setara 455 miliar rupiah yang dikeluarkan para turis untuk bisa berada satu dimensi dengan sang hiu paus. Di sini, di Teluk Cendrawasih, whale shark tak mengenal musim, selalu ada setiap hari sepanjang tahun. Bayangkan betapa besarnya potensi wisata yang dimiliki perairan ini. Distribusi whale shark tersebar di daerah tropis ataupun perairan temperatur bersuhu hangat, yaitu berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Tak hanya satu whale shark yang menemani saya di sini. Tak tanggung-tanggung, ada 5 ekor. Saya lihat yang paling besar berukuran sekitar 7 meter. Ukuran ini sih masih terbilang kecil menurut warga Kuati Sore. Whale shark paling besar yang pernah ditemui di perairan ini adalah berukuran 12 meter. Sampailah kita di Pantai Jamursba Medi, sebuah pantai yang dinamakan karena terletak di antara Tanjung Jamursba dan Sungai Warmamedi. Nah, namakan Jamursba Medi. Ini merupakan salah satu tempat peneluran penyu belimbing terbesar di dunia ya. Di Indonesia, adanya di Papua, luar biasa, dan itu terletak di Kepala Burung. Nah, di sini kita akan mencari penyu belimbing yang naik ke atas untuk bertelur. Dan kita akan lihat seperti apa sih besarnya, karena penyu belimbing itu terbesar di dunia. Tak seberapa lama, di kegelapan malam, saya lihat bayangan penyu belimbing yang sedang bertelur. Oke, sudah selesai ya. Tidak salah, memang penyu belimbing ini dinamakan dengan penyu terbesar di dunia ya. Ini memang besar banget.
Induk penyu belimbing dapat naik ke pantai untuk bertelur sebanyak 5 hingga 7 kali dalam satu musim peneluran. Setiap bertelur, penyu yang bernama latin Dermoceles coreaceae dapat mengeluarkan 75 hingga 120 butir telur. Ini sebesar ini termasuk yang kecil, sedang, atau ya cukup besar untuk penyu belimbing? Kalau penyu belimbing ini termasuk sedang. Sedang. Kita coba ukur, pengen tahu secara secara pasti si sentimeternya itu berapa panjangnya. Dari hasil pengukuran, diketahui bahwa panjang lengkung karapas adalah 168 cm dan lebarnya 122 cm. Beratnya mungkin bisa mencapai setengah ton. Wih, Tapi dia memang rata-rata segitu ya, 168 itu tadi. Untuk di Jamus Mamedi rata-ratanya 170. Oh, di Jamur Sbamedi sendiri panjangnya sekitar 170, itu berarti Paling panjang termasuk 180. panjang di antara tempat peneluran lain ya? Kalau saya lihat. Wow. Buset. Clippernya panjang banget. Nah ini mengebas-ngebas seperti ini, kita harus geser juga biar nggak kena pasirnya, lumayan. Lihat aja flippernya besar sekali. Ini bukan tanpa maksud, tapi untuk melakukan kamuflase. Jadi biar mengecoh predatornya seperti biawak, terus babi Anjing. dan anjing. Dan ada lagi, ya udah ya itu aja. Itu aja. Itu aja yang paling Selain itu bahaya. manusia. Selain itu ya manusia, itu sebetulnya predator paling parah itu ya. Itu biar dia ketipu gitu, jadi nggak tahu lubangnya yang mana. Jadi dia akan kembali ke laut sebentar lagi, itu lautnya. Dan hal yang menarik dari penyu belimbing ini adalah dia benar-benar pengelana samudra. Jadi dia tercatat pernah di transmitter ya, dipasang transmitter di punggungnya. Itu tercatat bahwa setahun kemudian ditemukan di California. Di California, jadi bisa bayangkan dia mengarungi Samudra Pasifik dalam waktu setahun. Luar biasa, kebayang ya di dalam sana apakah dia ketemu sama paus yang besar di kebiruan yang kedalaman sendirian. Kalau bisa kita tanya, pengen tahu sebetulnya gimana sih pengalaman hidupnya, luar biasa. Melepas kepergian luar biasa. Sebetulnya untuk melihat penyu belimbing ini adalah salah satu hal yang harus saya lakukan seumur hidup sebelum saya mati. Dan tercapai, gila ya, saya senang banget, bahagia banget. Kalau bapak yang ini udah tiap hari dia lihat. Udah di depan. Purna melaksanakan tugasnya. Sang pengarung samudra ini tanpa ragu kembali ke lautan, bersiap menjelajah dunia tanpa tahu apa yang sedang menunggunya di sana. Saya hanya bisa mendoakan agar penyu ini dapat kembali lagi ke Jamur Sbamedi di tahun berikutnya dan tahun berikutnya dan berikutnya hingga saat ia mati tua. Dari 1000 tukik yang berhasil menetas, diperkirakan hanya 1 yang dapat bertahan hidup hingga dewasa. Memang sungguh berat perjuangan bayi penyu ini. Begitu menghirup udara, seketika itu juga tantangan seleksi alam berada di pundaknya. Soalnya primata yang akan saya lihat sekarang adalah primata terkecil di dunia. Itu namanya adalah Tarsius. Nah, di cagar alam Tangkoko ini juga ada suatu kelebihan lainnya, adalah Tarsiusnya adalah yang paling kecil di antara jenis Tarsius lainnya. Nama spesiesnya Tarsius spectrum. Nah, itu lihat mata yang belotot banget ya.
Dan tahu nggak sih, ternyata si matanya itu ukurannya itu lebih besar dibandingkan otaknya. Yah, mereka masuk kembali. Kami pun mencoba cara lain selain menunggu, yaitu memancing mereka dengan menggunakan makanan alaminya, belalang. Itu tuh. Cepet banget, gila. Setelah diletakkan belalang, Tarsius pun melesat keluar dari persembunyiannya, menyambut umpan belalang kami. Ternyata, lompatan Tarsius dapat mencapai 20 kali panjang badannya. Kalau manusia, mungkin seperti melompat sepanjang 20 meter. Bisa dilihat kan, dia tuh sangat kecil banget. Ini muka saya sebesar ini, Tarsiusnya cuma segede gini, segede kepalan tangan. Keunikan Tarsius lainnya adalah kepala hewan mini ini dapat berputar hingga 180 derajat, baik ke arah kiri maupun kanan. Membayangkannya saja sudah membuat leher saya pegal. Jangan dijatuhin aku ya. Tuh, ibu berani. Punya. Aduh, jadi sebenarnya kalau secara logika ya, saya udah tahu ulat ini itu tidak menggigit dan juga tidak berbahaya dan tidak bikin gatal. Tapi ya, mau pegangnya tuh susah banget. Oh my god. Oh Tuhan, ini kenapa bentuknya begini dah? Wah! Aduh, ini kenapa ya? Oke. Serius sekarang, serius. Bu, mana plastiknya, Bu? Deketin sini, Bu, plastiknya, Bu. Oh my god. Memang butuh keberanian untuk memegang si kecil yang menggeliat ini. Ah. Dilempar-lempar sembarang. Oke, ini makhluk hidup, Din. Ini makhluk hidup, dia tidak berbisa, dia tidak menggigit, ini cuma kenyal doang ya. Nih, bisa! Tapi takut mukanya. Jadi, ini adalah ulat sutra emas. Oke, kepalanya jangan. Akhirnya, setelah terbiasa, saya bisa juga memegang ulat mete ini. Katokku tadi banyak sekali juga berdiri di situ Oh ya? sampai sini. Oh ya? Masa, Bu? Kan gatel bener. Udah yuk, masak aja yuk. Memasak ulat ini tak berbeda dengan memasak makanan lain. Cukup direbus dan dibacem, lalu digoreng. Aduh, udah ini. Oke, sekarang giliran masak. Ini panas betulan gue, langsung mati ya. Dahulu memelihara ternak adalah hal yang sulit, sehingga untuk mendapatkan kebutuhan protein hewani, masyarakat Gunung Kidul harus mengkonsumsi hewan yang telah disediakan oleh alam sekitarnya, salah satunya ulat mete. Sepertinya sudah matang. Oke, sekarang mari kita tiriskan dan sajikan. Ini dia. Jadi
Jadi kalau rasanya sendiri, rasanya seperti apa ya? Kalau untuk cari bandingannya saya nggak nemuin nih. Cuma teksturnya yang pasti itu tadi ketika digigit tuh kering karena digoreng, rasa bacem karena dibacem, dan teksturnya tuh seperti rada ada kemposnya sedikit. Jadi gitu. Tapi kalau rasanya seperti apa, mendingan datang ke sini deh, ke Gunung Kidul, cobain yang namanya ulet. Kalau di sini sebutnya tadi apa? Ulet mete. Ulet mete. Ulet mete atau ulet susu. Selain aneka jenis ulat, mereka pun biasa memakan jangkrik, belalang, hingga kroto. Wow!